Di Shalom Tiberias. Jadi berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur di pagi hari yang baik ini. Kita berkumpul ada di hari yang baru, di minggu yang pertama di bulan yang baru, di tahun 2026. Masuk di bulan yang baru, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita memuji nama Tuhan Yesus. Satukan hati bersama-sama jemaat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk kasih, anugerah Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab di pagi hari ini kami boleh ada, kami percaya Tuhan. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Bapa. Satu hal yang kami percaya, satu yang kami yakini, semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan begitu sempurna, ajaib, nyata dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami bersatu berkumpul kembali ada di rumah Tuhan. Kami mau datang memuji nama Tuhan. Kami mau datang menyembah nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Nya Tuhan. Dengan apa kami balas kesetiaan-Nya Tuhan. Kalau dengan pujian dan penyembahan kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu. Agar saat kami mulai sembah Tuhan, saat kami mulai memuji nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, boleh kami rasakan dimanapun kami berada di pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari ini Tuhan Yesus, hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat, lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami serahkan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan Yesus di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati masuk hadirat. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulih
sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang? Namun ini yang kami tahu dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu dua-dua pagi hari ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami Tuhan. Sungguh kami katakan kami perlu Kau dalam hidup kami Bapak. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sebab kemana kami cari kedamaian, cari jawaban atas setiap pergumulan kami kalau bukan datang kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kami katakan kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sampai selamanya. Melupakan setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tutup matamu sama-sama jemaat Tuhan. Pagi hari ini datang sama Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama jemaat. Kami perlukan. Sambil angkat tinggi tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Serukan di hadapan Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebab kami gak bisa jalan sendiri tanpa-Mu Tuhan Yesus. Rasul Tuhan yang baru, taruh iman percaya-Mu, pengharapan bersama Tuhan Yesus. Katakan kami perlukan Tuhan. Kasih tepuk tangan pagi hari ini sama-sama. Katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami Bapa, kami perlukan
Kau kami sembah. Oh, oh. Kenapa kami balas kebaikan-Mu? Dengan apa kami balas kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami? Dengan apa kami balas kesetiaan Tuhan yang selalu ada di setiap musim, di setiap langkah hidup kami? Kalau bukan dengan nyanyian pujian kami, Bapa. Biar di tempat ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Dengan seumur hidup kami, biar hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi Tuhan kami. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, Yesus, agung nama-Mu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan.
sorak-sorai. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sorakan haleluya. Nama yang besar, nama yang agung, nama yang ajaib, nama yang seumur hidup kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat setiap kami. Lewat hadirat Tuhan Yesus yang indah kami rasakan, kami nikmati. Bukti Tuhan mengasihi, Tuhan peduli atas setiap kami. Maka biarlah Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami lebih lagi datang memuji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, Dia baik, Dia setia. Dengan hati bersyukur sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan amin. Yang bersyukur buat tahun yang baru ini boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, dan saya boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan bagi Raja kita, bagi Yesus yang setia selama-lamanya. Bawa pujian pengagungan Bapak Ibu dan saya. Kami bersyukur, kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita buat kasih Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan hati Bapak Ibu dengan iman. Engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Yang bersyukur buat tahun yang baru ini, hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sorak-sorai bagi Allah kita yang setia. Sama-sama dimerias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan sama-sama lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tangan yang bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari ku cinta keluarga, panggil namanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Katakan ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi pagi hari ini buat kasih Tuhan Yesus. Bertemu dalam kasih Tuhan Yesus.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari katakan bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Kasih-Nya tidak berkesudahan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka, amin, di dalam rumah Tuhan. Yang mau lebih lagi bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, datang bersyukur. Kami bawa pujian kami bagi Raja kami. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Amin. Bersuka cita semua. Boleh katakan di dalam rumah gereja di Medias. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Sama-sama dengan iman, kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi, oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Segala pengagungan kami, segala ucapan syukur, segala pujian hanya bagi Raja kami. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Berapa banyak yang bersuka cita buat kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Sebab Dia baik, kasih setia-Nya tidak pernah berubah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang percaya kita umat-umat yang dipilih Tuhan, berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat bagi kami. Bisa lebih dahsyat lagi, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari nyanyi dengan iman percaya Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan Jah untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
Katakan, tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Sama-sama gereja di Berias. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk menggenapi sekarang. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Boleh sama-sama Bapak Ibu dan saya. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Nyatakan boleh sama-sama katakan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Panggil namanya. Amin. Dia Raja setiap Bapak Ibu dan saya yang bersyukur. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Amin. Berikan tepuk tangan pujian syukur bagi Tuhan yang setia. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kita mau terus bersyukur karena kita percaya kalau kita bersyukur maka sepanjang tahun ini tantangan boleh ada, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darni Timothy. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Setiap orang tua ya selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Namun ada satu hal yang harus kita miliki untuk kita menjadi penata layanan yang baik untuk masa depan kita, yaitu sikap hati. Kita berdoa untuk minta hikmat selalu. Roh Kudus akan menolong kita dan berdoa bagi kita. Jika kita tundukkan hati kita pada kehendak Tuhan, Allah akan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengandalkan materi atau kekuatannya sendiri pasti akan kecewa. Tapi yang melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adalah orang yang bijaksana. Kita belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk ke depan. Untuk kita melangkah lebih baik, kita miliki pikiran yang positif dan bereskan masa lalu kita di dalam Tuhan. Maka kita akan dapat berhasil melewati kegagalan. Marilah kita memulai hari dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita di dalam rumah Tuhan, ya di dalam Tuhan, dahulukan Tuhan Yesus. Pertama kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita menjadi lebih bijaksana dan bijaksana selalu, saudara sekalian.
Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Menempuh Tahun Baru dengan Iman, Pengharapan dan Komitmen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun baru, tahun 2026. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga, tidak gagal. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga, serta punya keturunan. Doa kami agar kami semua bersama keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mau yang kedua, menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 10, Lukas 16 ayat 10. Kesetiaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan kita yang kita lakukan sampai akhir hidup kita. Setia bukan hanya perkataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kesetiaan sejati bukan hanya soal berpegang teguh ketika segalanya berjalan baik, tetapi juga berkomitmen dalam ketaatan, sekalipun dalam kesulitan. Ketika kita tetap taat dan setia dalam segala keadaan, maka kita akan berkemenangan. Yang kedua, kita komitmen untuk lebih bijaksana. Yakobus 1 ayat 5, Amsal 18 ayat 21, kita harus selalu berdoa minta hikmat kepada Tuhan dan Roh Kudus akan selalu menolong kita. Kita harus bijaksana untuk melihat ke masa depan dan kita harus selalu memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dan ingat bahwa perkataan dan tindakan kita mencerminkan keadaan hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu tunduk akan tuntunan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, serta terus memiliki komitmen untuk hidup lebih bijaksana. Yang ketiga, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta atau berjanji tapi tidak menepatinya. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan lakukan bagian kita dengan benar, walaupun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tanggalkan segala beban dan dosa, arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus, serta sabar menanti janji Tuhan dan prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama ini pengagungan kami Tuhan Yesus. Bagimu Allah kami yang hidup, bagimu Allah kami yang setia, kami naikkan pengagungan kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, kan berharga di mata-Mu. Yesus,
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sama-sama kembali kita mau panggil namanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kembali panggil nama Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sambil bangkit berdiri, sama-sama Bapak Ibu angkat tangan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya yang ajaib. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yang bersyukur kita beri tepuk tangan pengagungan. Angkat tangan Bapak Ibu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Boleh katakan agar indah bagi hidup Bapak Ibu dan saya, agar indah bagimu, agar indah. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang indah dalam hidup kami, kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Hari ini kami boleh masuk di minggu yang baru, di bulan yang pertama di tahun yang baru. Kami mengucap syukur, kami beribadah kepada Tuhan Yesus, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kekuatan, pengharapan, kebaikan Tuhan yang baru dicurahkan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming, semua dalam berkat kasih perlindungan Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang, setiap orang percaya. Dalam nama Yesus kami imani firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan menyelamatkan, membawa damai sukacita. Berbicara bagi kami ya Tuhan hari ini, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, sukacita, iman, percaya.
Semua yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Lebih semangat Tiberias. Shalom Tiberias. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur buat minggu yang baru? Siapa yang bersyukur boleh beribadah pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara Bapak Ibu di pagi hari ini, di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru. Puji Tuhan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tahun yang baru saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, saudara dan saya terpelihara sepanjang 2026. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu masih ada banyak hari ke depan. Saudara Bapak Ibu kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Saudara dan saya kita akan melihat setiap perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh setia beribadah pada Tuhan. Amin. Coba kasih salam kanan kirinya sekali lagi dengan senyum. Katakan selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Depan belakangnya sekitarnya juga boleh. Saudara yang di live streaming. Saudara boleh bersama-sama dengan keluarga. Katakan selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatunya baru di tahun yang baru bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Bersama-sama kita buka Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Mari saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yesaya 43 ada di Perjanjian Lama ayat 18 dan 19. 2 ayat saja bersama-sama kita akan memperhatikan. Saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya. Saudara yang mau foto boleh juga difoto ayatnya. Ayat yang difoto ya bukan wajahnya sendiri. Kalau wajahnya sendiri itu namanya selfie, saudara. Ya, wah, Yesaya 43, 18 dan 19. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Ayat yang ke-18, mari bersama-sama kita perhatikan. Saya bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, kita baca sama-sama boleh. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Hari ini firman Tuhan, tema kita adalah Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Katakan bersama-sama saya, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yes, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Untuk menjadikan saudara dan saya baru. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, tahun baru, hidup yang baru, berkat yang baru. Haleluya. Maka tahun baru, hidup yang baru, berkat yang baru, itu semua diberikan kepada saudara dan saya. Orang-orang yang hari ini sungguh-sungguh kita mau mendengarkan dan melekat kepada firman Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, latar belakang sedikit dari ayat ini adalah sebenarnya Allah berfirman kepada umatnya, bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan Babel. Bangsa Israel pada saat itu saudara, mereka ada di Yerusalem dan Yerusalem itu dihancurkan oleh Raja Babel. Ya, ketika Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel, bait Allahnya juga dihancurkan, maka mereka semua diboyong, dibawa semua. Mereka pindah ke Babel. Saudara pasti pernah mendengar ini cerita sekolah minggu. Ya saudara, orang-orang Babel membuat menara apa? Saya udah semangat. Saudara, seperti biasa, sudah makan? Oke, santai. Masih sama aja di tahun baru ini. Ya, saudara, walaupun belum makan, ya pagi hari ini kita siapa yang mau lebih semangat, siapa yang mau lebih bersukacita dalam Tuhan, siapa yang percaya dalam Tuhan pasti ada kekuatan baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, tahun baru, ada kekuatan baru. Amin.
Karena Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau setia beribadah kepada Tuhan. Pada pagi ini saudara Bapak Ibu, kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada sesuatu yang baru. Maka Allah bekerja bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerima kasih-Nya, kuasa-Nya yang hari ini dinyatakan baru bagi saudara dan saya. Ya saudara, maka bangsa Israel ini saudara Bapak Ibu, mereka pun saudara dipersiapkan satu hidup yang baru. Namun mereka masih mengingat-ingat ya saudara tentang kehidupan mereka di masa lalu ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Itu sebabnya tadi di ayat yang ke-18 dikatakan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Jangan ingat-ingat lagi yang Alkitab katakan zaman purbakala. Maksudnya zaman purbakala itu apa? Waktu mereka keluar dari Mesir. Itu maksudnya hal-hal yang dulu. Hal-hal yang zaman purbakala. Bahwa Allah berkata bahwa aku sanggup untuk mengerjakan yang baru bagi saudara dan saya. Orang-orang percaya. Amin. Allah yang sama juga berkata kepada bangsa Israel pada saat itu. Aku sanggup untuk membebaskan engkau keluar dari Babel. Ya, untuk melihat hidup yang baru, untuk melihat berkat yang baru. Ada banyak dari kita, ya hari-hari ini, mungkin saudara Bapak Ibu kita ada di 2026. Kita udah di hari yang keempat, puji Tuhan. Amin. Siapa yang bersyukur sekali lagi boleh masuk di hari yang keempat. Oh haleluya, 4 Januari 2026. Tapi enggak semua, kadang-kadang saudara orang Kristen, ya saudara, hidupnya di 2026, fisiknya, tubuhnya di 2026. Tapi kadang-kadang enggak semua orang Kristen hatinya, pikirannya itu diperbaharui dalam Tuhan. Sesuai dengan tahunnya yang baru dan janjinya yang baru bagi saudara dan saya. Terkadang masih ada banyak saudara manusia yang masuk 2026 tapi hatinya masih lama. Masih mengingat-ingat kekurangan yang lama, masih mengingat-ingat luka yang lama, masih mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang lama. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada umat Tuhan, kepada orang Israel pada zaman itu. Jadi ketika Allah menyediakan rencana yang baru dan Allah berjanji akan membuat sesuatu yang baru, ya, bukan hanya waktu keluar dari Mesir, tapi Allah sanggup untuk membebaskan mereka keluar dari Babel. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Di ayat 19 dikatakan di sana, aku akan membuat sungai di padang belantara. Sungai di tengah padang gurun itu kan tidak mungkin, Saudara Bapak Ibu. Ya, di tengah padang belantara ada sungai, itu sangat-sangat tidak mungkin. Jangankan sungai, ditemukan yang namanya oasis atau sumber air saja yang namanya di padang gurun atau di padang belantara itu sangat-sangat jarang, apalagi ada sungai. Tapi hari ini Allah berjanji, sebagaimana Allah berjanji kepada umatnya Israel keluar dari Babel. Allah sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sepanjang 2026 pun kalau kita setia melekat beribadah kepada Tuhan, Allah yang sama akan mengadakan tanda dan mujizatnya bagi orang-orang percaya. Ada mujizat bagi bisnismu, ada mujizat bagi karirmu, ada mujizat bagi kesehatanmu, keluargamu, masa mudamu bersama dengan Tuhan. Ada perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, 2026 ada banyak keajaiban Tuhan buat hidup saya. Amin. Ada banyak kebaikan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Nah pagi ini saudara dan saya kita harus mengerti bahwa Tuhan bekerja akan mendatangkan segala yang baru. Saudara Bapak Ibu, kita pun harus bekerja sama dengan rencana Allah. Kalau kita nggak mau berubah, bagaimana rencana Allah, rencana Tuhan bisa digenapi atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu pagi hari ini kita belajar. Bangsa Israel pun saudara, waktu mereka keluar dari Babel, mereka kembali ke Yerusalem, maka saudara Bapak Ibu, mereka mengalami yang namanya pemulihan. Tuhan pulihkan yaitu bangsanya, orang-orang Ibrani ini melalui seorang pemimpin yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Boleh ditampilkan next slide. Saudara Bapak Ibu, ini adalah timeline pemulihan bangsa Israel dari Babel pulang menuju ke Yerusalem, kota Yerusalem yang baru. Ya saudara, atau dipulihkan. Sama-sama katakan dengan saya, menuju hidup yang baru.
Yes, amin. Ya, bangsa Israel menuju hidup yang baru dari Babel, saudara. Yang pertama, mereka pulang ke Babel itu mendapat yaitu yang namanya dukungan dari seorang kaisar yang bernama Kores. Makanya Kores itu sangat-sangat ya saudara ada andilnya luar biasa bagi pembangunan bait Allah yang kedua. Kores orang asing, Kores orang kafir bisa dikatakan, tapi Kores diurapi dan dipakai oleh Allah. Amin. Ya, mendiang pendeta Pariaji pun sering menyampaikan ya saudara firman Tuhan tentang yaitu Allah memakai Kores, hambanya yang asing tapi diurapi untuk membangun bait Allah oleh kuasa-kuasa Allah. Saya percaya saudara Bapak Ibu di akhir zaman ini saudara dan saya kita perlu kuasa Tuhan. Siapa yang 2026 perlu kuasa Tuhan? Siapa yang perlu tangan Tuhan di 2026? Katakan amin. Ya saudara dan saya 2026 kita perlu kasih Tuhan, kita perlu juga kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan kita nggak bisa bekerja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kuasa manusia terbatas, tapi kita punya kuasa di atas manusia. Kuasa Tuhan Yesus yang begitu dahsyat bagi saudara dan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Setelah mereka keluar dari Babel, mereka membangun bait Allah dipimpin oleh Zerubabel. Bait Allah yang dihancurkan oleh orang-orang Babel itu saudara kembali dibangun dan diajarkan firman Tuhan di bait Allah, dipimpin oleh yang ketiga saudara-saudara boleh lihat di sana, dipimpin oleh Ezra saudara. Ya, setelah firman Tuhan dikembalikan di bait Allah, mereka memulihkan tembok Yerusalem yang keempat saudara. Ya, karena tembok Yerusalem adalah yaitu satu lambang kebanggaan, kehormatan ya bagi orang-orang Ibrani. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembaharuan perjanjian dan pertobatan nasional. Perhatikan, pertobatan nasional artinya yang bertobat bukan seorang dua orang, tapi pertobatan besar-besaran. Apa yang terjadi ketika mereka mengalami pembaharuan hati, mereka mengalami pembaruan hidup, mereka mengalami pertobatan massal. Saudara Bapak Ibu, bangsa ini kembali menjadi bangsa yang baru, kembali menjadi bangsa yang luar biasa, kembali menjadi bangsa yang disertai Tuhan, disertai dengan kasih kebaikan Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan menyertai. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai saya. Ya, siapa yang mau disertai Tuhan sepanjang 2026? Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini kita belajar sama-sama sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari masa lalu, keluar dari Babel. Ya, saudara Bapak Ibu, kita pun ya masuk 2026 jangan lagi bawa yang lama. Saudara Bapak Ibu, kita belajar hari ini bagaimana kita masuk tahun yang baru dengan rencana Tuhan yang baru. Pertama, lepaskan masa lalu yang mengikat. Tinggalkan semua masa lalu, tinggalkan semua yang sudah di belakang kita. Lupakan semua, jangan dibahas, diungkit-ungkit lagi. 2025 biarlah ada di belakang. 2026, saudara Bapak Ibu, masih banyak, masih panjang 2026. Saudara Bapak Ibu, kita pandang ke depan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, lihat masa depan. Lupakan masa lalu. Amin saudara. Masa lalu memang ada orang bijak berkata bahwa adalah satu pelajaran. Masa lalu adalah satu pengalaman. Ya, saudara. Tapi masa lalu bukan untuk dihidupi lagi. Ya saudara, yang kita hidupi adalah masa sekarang dan masa depan. Ya saudara, masa lalu ya saudara biarlah menjadi masa lalu. Ada lagu masa lalu ya. Biarlah masa lalu. Waktu saya pancing ini sedikit kok semuanya pada tahu ya. Luar biasa memang. Pada seneng dangdut kayaknya ya. Puji Tuhan. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Orang di luar aja pada tahu saudara Bapak Ibu. Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya. Filipi 3 ayat 13 bagiannya yang B. Yuk kita lihat sama-sama. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 bagiannya yang B. Sama-sama kita baca, boleh bersama-sama, boleh ya. 1, 2, iya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di hadapan saudara dan saya, di masa depan saudara dan saya ada berkat Tuhan yang berlimpah. Katakan amin.
Ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi saudara dan saya, digenapi bagi setiap orang percaya. Maka rencana-rencana yang indah tersebut yang Allah sudah siapkan bagi saudara dan saya tidak akan terjadi kalau pribadi-pribadi orang-orang Kristen ini masih terbelenggu dengan masa lalu, masih terikat dengan kekurangan-kekurangan masa lalu, dengan hati atau luka yang ada di masa belakang. Saudara Bapak Ibu, pembalasan itu bukan milik saudara dan saya. Iya saudara, orang-orang yang maaf ya saudara, orang-orang yang berusaha untuk balas dendam, itu maaf saudara Bapak Ibu, tidak akan melihat hasil yang baik. Ujungnya adalah kehancuran. Saudara Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhanlah pembela kita. Amin saudara, serahkanlah pada Tuhan, berdiamlah di negeri, maka Dia yang akan bertindak untuk saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik buat kasih Tuhan Yesus. Amin saudara, itu sebabnya saya catat di sini, tahun baru tidak akan jadi sungguh-sungguh baru jika hati saudara dan saya, hati kita masih terbelenggu oleh masa lalu. Jangan mau terikat oleh masa lalu. Ya, sama-sama katakan dengan saya, aku tidak mau terikat dengan masa lalu. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita disediakan masa depan yang terindah. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, seringkali manusia berpikir, Pak, tapi bagaimana ya Pak, bayangan tentang masa lalu itu kadang-kadang suka datang, wajar, normal, namanya manusia. Iya saudara Bapak Ibu ya, saya percaya saudara Bapak Ibu, saya yakin tidak ada manusia yang sempurna. Seperti yang kita pernah ya ketahui bersama saudara Bapak Ibu. Mungkin tidak ada manusia yang memorinya sempurna. Kalau kadang-kadang teringat, kalau kadang-kadang datang, namanya manusia. Sekali lagi, saudara Bapak Ibu, fokuskan pandangan kita ke depan. Amin. Seperti yang Alkitab katakan tadi di Filipi pasal 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan yang lalu dan arahkan fokus hidup kita kepada yang di depan. Iya saudara, hanya melupakan yang lalu tapi kita tidak membawa diri kita untuk maju ke depan, itu sulit juga saudara Bapak Ibu. Ya, atau salah satunya kita berjalan ke depan tapi kita nggak mau lupakan yang lalu, maka maaf saudara Bapak Ibu, akhirnya hatimu akan terus terikat dengan masa lalu, dengan luka yang lama, dengan kekurangan yang lama, dengan mungkin kegagalan yang lama. Tapi hari ini firman Tuhan menyiapkan kepada saudara dan saya ada berkat yang terindah dari kerajaan sorga. Amin. Siapa yang percaya ada berkat yang terindah bulan yang baru ini, bulan Januari? Oh katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, jangan biarkan hati dan pikiran kita menjadi kosong. Jangan biarkan hati dan pikiran kita menjadi lemah. Ya, orang yang teringat-ingat akan kekurangan masa lalunya, ya saudara, akan semua luka masa lalunya, ya adalah orang yang apa? Yang hatinya belum diperbaharui. Bagaimana Pak kalau begitu supaya hati bisa diperbarui, supaya enggak ingat-ingat lagi yang lalu, supaya bisa mengarahkan diri kepada masa depan. Yosua 1 ayat 8 berkata kepada saudara dan saya, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, artinya firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa saudara? Berhasil, dan engkau akan apa? Beruntung. Siapa yang mau cuan? Tahun 26. Waduh, luar biasa. Kalau cuan ya pada angkat tangan semua. Siapa yang mau berhasil beruntung sepanjang tahun 26? Oh haleluya. Katakan sama-sama dengan saya, sepanjang 26 aku berhasil, aku beruntung. Katakan amin. Ya saudara, sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya, yang saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ada dua. Iya saudara, sesuai dengan Yosua 1 ayat ke-8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya saudara, setiap hari perkatakanlah iman, perkatakanlah berkat terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Setiap hari, yuk angkat tangan kanan saudara. Sama-sama katakan dengan saya. Setiap hari berkata berkat, berkata baik. Setiap hari mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Yes. Itu akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Maka 2026 ini akan berbuah, ya saudara, berbuah sesuai dengan apa yang hari ini saudara dan saya ucapkan. Katakan amin. Apa yang terjadi di November, Desember 2026 itu adalah buah, adalah sesuatu yang akan kita tuai sesuai dengan apa yang saudara tabur di Januari, Februari sepanjang awal-awal tahun 2026 ini. Yang setuju katakan amin.
Yes, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, semua yang nanti akan kita tuai di akhir tahun 26 itu tergantung taburanmu pada tahun 2026 awal ini saudara Bapak Ibu. Januari, Februari, bagaimana kita bersikap, bagaimana hatimu meresponi firman Tuhan, itulah yang akan menjadi masa depanmu. Akhir tahun ini akan menjadi seperti apa? Kalau saudara Bapak Ibu hari ini kita boleh melihat ke depan, lupakan yang lalu, serahkan semua kepada Tuhan, maka masa depanmu pasti dijamin Tuhan berhasil. Omsetmu naik, pekerjaanmu berhasil, anak-anakmu diberkati, keluargamu dipulihkan. Saudara dan saya melihat kemuliaan berkat Tuhan. Masa depan saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara, serahkan semua kegagalan, kekurangan, luka masa lalu kepada Tuhan Yesus. Isilah pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang apa? Yang menyelamatkan. Jadi artinya saudara Bapak Ibu, sekali lagi, ya saudara, supaya tidak dikuasai lagi oleh masa lalu, saudara Bapak Ibu, kita harus mau, kita harus rela, kita harus beri waktu kita harus isi waktu kita, jangan lemah, jangan mau dikuasai oleh apa? Oleh pikiran-pikiran yang lama, oleh setiap kecemasan-kecemasan yang lama. Buang jauh-jauh, tinggalkan semua di 2025. Saudara Bapak Ibu, 1 bulan yang lalu mungkin kita berpikir, bisa nggak ya saya melewati Desember tahun 25? Bisa nggak ya saya sampai di 1 Januari 2026? Puji Tuhan, ini bukan 1 Januari lagi, ini udah 4 Januari bahkan. Artinya saudara dan saya, kita ada hari ini karena kesetiaan Tuhan Yesus. Karena kasih setia Tuhan yang besar bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya, engkau dan aku akan melihat 2026 akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Bapak Ibu, ya saudara, selama saudara dan saya terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, percayalah, ada waktu di mana saudara dan saya, kita akan menuai segala kebaikan yang kita tabur. Kesuksesan itu enggak selalu umur 20. Iya saudara, orang umur 20 bisa sukses? Oh bisa, sangat bisa. Banyak contoh-contohnya saudara ya. Ya di sekitar kita saudara Bapak Ibu ya. Banyak berita-berita yang viral juga bahkan saudara, anak-anak muda yang sukses. Banyak saudara Bapak Ibu. Tapi kesuksesan tidak lihat usia. Ya sudah, kesuksesan di mana saudara dan saya melekat dengan Tuhan, kapanpun saudara dan saya bisa sukses, kata amin. Kapanpun saudara dan saya boleh mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Boleh ditampilkan fotonya? Ya, saudara pernah mengenal orang ini? Bukan kenalan bagaimana? Enggak, oh itu tetangga saya Pak Pendeta. Bukan, maksudnya saudara pernah tahu nama orang ini? Orang ini bernama Kolonel Harlan Sanders. Ya saudara, Kolonel Sanders biasanya dipanggil. Kolonel Harlan Sanders adalah seorang yang sukses, umurnya saudara kira-kira 75 tahun. Ya saudara, 75 tahun saudara. Pak, itu bukannya yang ada di ayam goreng cepat saji? Betul. Saya nggak sebut marganya lagi. Mereknya ya saudara. Saya nggak sebut mereknya ya saudara ya. Anak saya dulu umur ya 3 tahun, 4 tahun. Ya saudara, kalau mau makan ayam goreng cepat saji, karyanya Opung Doli ini ya saudara. Opa ini ya saudara, anak saya bilangnya aku mau makan ayam goreng opa. Karena memang kan fotonya ini kan kakek-kakek opa-opa ya saudara. Dulu belum ngerti dia saudara nama brandnya ya saudara. Tapi apa yang menarik ya, umur 75 tahun dia sukses, dia berhasil. Pertanyaan kita, umur 20 kemana aja Pak Pendeta? Ya, yang pertama menikitehe, ya saudara. Yang kedua, saudara Bapak Ibu, saya yakin ya umur 20-30 orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha. Ya saudara, setiap langkahnya dia berusaha. Umur 65 tahun, ya 10 tahun sebelum dia sukses, umur 65 dia baru memulai resepnya, dia baru memulai karya-karyanya di dalam bidang masak-memasak atau yang namanya ayam goreng cepat saji. Seperti yang saudara tahu, kita tahu semuanya. Di seluruh dunia, hampir seluruh dunia ada karyanya Opung Doli ini saudara. Ya, ada karyanya Bapak ini saudara. Amang ini terkenal di seluruh dunia saudara. Ya, dan saudara Bapak Ibu kita tahu sekali lagi umur 65 ketika dia memulai resepnya, karyanya. Itu sekali lagi bukan umur yang gampang, bukan umur yang muda saudara. Tapi dia tetap maju, dia tidak tawar hati, dia melupakan apa yang lalu. Mengalami penolakan hampir setiap hari. Saya baca kisahnya, saya sangat terberkati saudara Bapak Ibu. Karena daya juangnya itu melebihi anak muda.
Iya saudara, mengalami yang namanya pembaharuan untuk resep-resepnya, untuk karyanya sudah pasti, hampir setiap hari. Bahkan dia masuk door to door, dari pintu ke pintu. Iya saudara, dia menawarkan karyanya, ditolak berkali-kali, itu sudah biasa. Ya, tapi apa yang ia miliki, dia melupakan yang lalu. Dia tidak ingat-ingat apa yang ada di belakang, tapi dia terus maju ke depan. Dan umur 75 tahun, brandnya atau merek yang dia miliki itu bisa sampai hampir mendunia. Apa yang hari ini saudara dan saya kita harus miliki dalam Tuhan, saya percaya saudara Bapak Ibu, ya, bahwa Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya masing-masing talenta yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu, Alkitab hari ini bahwa pesan kepada saudara dan saya bahwa apa yang hari ini ada padamu, manfaatkan dengan baik. Saudara Bapak Ibu, kita bukan kebetulan ada di hari ini. Amin. Kita bukan kebetulan ada di hidup ini, tapi Tuhan sudah beri masing-masing kepada saudara dan saya. Alkitab katakan saudara, bahwa ketika saudara dan saya setia pada perkara kecil, Tuhan pasti berkati dengan perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang indah di dalam Tuhan Yesus. Hidupmu dan hidupku semakin maju di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama katakan dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya meninggalkan yang lalu, tidak ingat-ingat yang lalu, memandang masa depan, melekat bersama Tuhan Yesus, saya pasti maju, saya pasti berhasil, saya pasti diberkati. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sedang melakukan segala yang baru, sesuatu yang baru. Maka hari ini saudara Bapak Ibu, bagian kita yang kedua, percayalah Tuhan bekerja di tengah-tengah ketidakmungkinan. Ya saudara, manusia sering berhadapan dengan yang namanya ketidakmungkinan. Bahkan manusia sering kali akhirnya tidak maju, tidak berhasil. Karena manusia diliputi atau dikalahkan oleh keadaan yang namanya tidak mungkin. Tapi saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa janji Tuhan lebih besar daripada kenyataan. Siapa yang percaya janji Tuhan lebih besar daripada masalah yang dihadapi? Oh, katakan amin. Tuhan berjanji saudara dan saya naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan berjanji saudara dan saya oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Tuhan berjanji saudara dan saya di akhir zaman kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Walaupun harga-harga naik, walaupun keadaan mungkin tidak mudah, saudara Bapak Ibu yang ada minyak anggur dipelihara Tuhan, tidak jatuh, tidak celaka, sehat, sembuh, panjang umur. Saudara Bapak Ibu, kita akan melihat mujizat berkat Tuhan sepanjang 2026. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk janji Tuhan, untuk kasih kuasa Tuhan Yesus. Ya saudara, Yesaya 43:19b tadi dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bagaimana saudara, yang namanya padang gurun ada jalan dan ada sungai-sungai di padang belantara. Ini out of the box, ya saudara, di luar daripada yang namanya pemikiran manusia biasa. Ya, tapi di sanalah bagi Tuhan, ya saudara, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ketika manusia tidak sampai, ya saudara, berpikir, sepertinya tidak mungkin. Di sanalah bagi Tuhan satu kesempatan untuk menyatakan kebesarannya, agar saudara dan saya ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya saudara, siapa yang percaya sekali lagi selalu ada mujizat yang baru bagi hidupnya sepanjang 2026. Saya catat di sini, ketika manusia melihat kebuntuan atau kesulitan, di sanalah Tuhan melihat peluang untuk menunjukkan kuasanya bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Amin. Saudara Bapak Ibu jangan cemas, jangan takut. Ketika saudara dan saya mengalami kebuntuan, kesulitan, ingatlah firman Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, ingat kebaikan Tuhan. Yes, kalau orang Israel, orang Ibrani bisa nyebrang laut Teberau atau yang namanya Red Sea. Ya saudara, mereka melihat di depan mereka jalan buntu. Mereka melihat di depan mereka tidak ada jalan bagi mereka. Tidak ada jalan terbuka. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Ketika mereka melihat ada kebuntuan, di sanalah Allah bekerja bagi mereka, bagi orang percaya untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau saudara di depan nanti akan melihat kesulitan ekonomi, mungkin saya nggak doain ada masalah, enggak. Tapi saudara Bapak Ibu namanya orang hidup, ya saudara Bapak Ibu kadang-kadang kita melihat ada yang namanya kesulitan, ya itu biasa saudara Bapak Ibu. Tapi setiap ada kesulitan, ada tantangan, saudara Bapak Ibu ingatlah selalu bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah dunia yang menolak.
Yesus bagi saudara dan saya adalah kekuatan juru selamat, jalan, kebenaran dan hidup. Yang percaya katakan amin. Di mana ada Yesus, di sana pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, di mana ada Tuhan Yesus, di sana pasti ada mujizat Tuhan. Amin. 10 orang kusta ketemu Tuhan Yesus. 10-10-nya sembuh, bebas dari kusta. Walaupun yang kembali mengucapkan mau lihat Tuhan Yesus cuma 1. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesu. Ya makasih banyak Tuhan Yesus. Ya saudara, dangke banyak tete manis, cuma 1 saudara. Cuma 1, 9 orang kemana? Enggak jelas. Iya saudara, ketika ada orang buta di pinggir jalan, waktu Yesus ada di sana, saudara Bapak Ibu, orang buta tersebut menjadi melihat. Amin. Waktu ada Yesus di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, orang yang sedang bersuka cita. Siapa orang yang sedang bersuka cita? Lagi menikah. Iya saudara, ada resepsi. Orang lagi menikah kan pasti kan sukacita. Tapi sukacitanya tiba-tiba terhalang karena anggur yang mereka miliki itu habis. Kita lihat sama-sama saudara ya. Ini cerita sekolah minggu juga saudara. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Yohanes 2 ayat 8 dan 9. Lalu kita lompat ke ayatnya yang ke-11. Ayat 8-9 saya akan baca. 11-nya nanti kita akan baca bersama-sama. Ayat 8 demikian bunyinya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Kita lompat ke ayat 11, kita baca bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah di dalam keluarga. Amin. Mujizat pertama, ya saudara, dan saya percaya saudara Bapak Ibu bukan kebetulan hari ini adalah minggu pertama. Amin. Minggu pertama, bulan pertama, tahun yang baru bagi orang-orang percaya. Percayalah ada mujizat di tengah-tengah keluargamu. Amin saudara Bapak Ibu. Ini kan keluarga, orang meninggalkan keluarga. Jadi mujizat yang Yesus lakukan pertama kali adalah bukan buka mata orang buta. Bukan bikin orang lumpuh jadi berjalan. Bukan orang yang sakit menjadi sembuh. Tapi mujizat yang Yesus lakukan adalah air berubah menjadi anggur. Di mana acaranya? Di acara pernikahan? Di acara pernikahan. Berbicara tentang apa? Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga-keluarga Kristen. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup pribadi orang-orang Kristen. Yang namanya keluarga enggak selalu berbicara tentang suami dan istri. Yang namanya keluarga tidak akan lengkap dibilang keluarga kalau tidak ada anak-anak. Artinya anak-anak, orang tua, suami istri, hubungan keluarga. Saudara Bapak Ibu, percayalah masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, keluargamu, keluargaku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang percaya. Sebagaimana air jadi anggur, semua yang luka menjadi sukacita, semua yang sakit menjadi sembuh, hutang-hutangmu lunas. Saudara Bapak Ibu melihat berkat-berkat Tuhan. Saudara Bapak Ibu jadi majikan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, 2026 ada Yesus di keluarga saya diberkati. Amin. Bagaimana Yesus ada di keluarga kita? Saudara Bapak Ibu, kita harus melekat pada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes 2 ini, nanti di rumah, ya saudara, Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya datang ke acara pernikahan. Sama-sama katakan dengan saya, undang Tuhan Yesus. Yes, undang Tuhan Yesus. Let Jesus be the center of your family. Biarkan Yesus jadi center, jadi pusat atas keluargamu. Amin. Anak-anak muda, jika hari ini kau melihat orang tuamu kelihatannya hubungannya lagi kurang baik-baik saja. Sebagai anak-anak dalam rumah tangga keluarga, jangan berdiam diri, jangan cuek. Itu urusan papa mama gue, itu urusan orang tua, gue kan masih muda, bodoh amat. Saudara Bapak Ibu, seperti apa yang hari ini saya sampaikan firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Keluarga tidak akan menjadi keluarga
jika tanpa anak-anak, peranan semua orang yang ada di dalamnya. Suami, istri, keluarga, anak-anak, semuanya menjadi bagian di dalam keluarga. Kalau saudara mengasihi keluargamu, walaupun engkau masih muda, doakan orang tuamu. Amin. Doakan ya papa mamamu. Jika engkau mengasihi orang tuamu, jika engkau mengasihi keluargamu, dan saudara Bapak Ibu, harusnya kita bersyukur, saudara Bapak Ibu, kita ada di dalam bagian satu keluarga. Saya tahu saudara, kita nggak minta untuk dilahirkan di keluarga ini, di keluarga itu, ya saudara Bapak Ibu. Tapi kalau saudara dan saya kita ada di sebuah keluarga, bukan kebetulan kalau engkau ada di keluarga tersebut. Amin. Saudara Bapak Ibu, artinya saudara dan saya hari ini kita punya tugas masing-masing untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Undang Yesus ada di tengah-tengah hidup saudara dan saya, di tengah-tengah keluarga saudara dan saya. Dan lihatlah, saudara Bapak Ibu, dia menjadikan sesuatunya baru. Dia menjadikan semuanya baru sesuai dengan firman-Nya. Saudara dan saya, mendekatlah pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saudara Bapak Ibu, pasti akan menjadikan setiap kita menjadi baru setiap hari. Karakter kita di dalam firman Tuhan akan terus diperbaharui. Firman Tuhan ngomong-ngomong bukan hanya untuk lansia, firman Tuhan juga untuk kita semua orang-orang muda. Masa depanmu indah berhasil, firman Tuhan janji. Firman Tuhan banyak bicara untuk orang-orang muda. Ngomong-ngomong murid-murid Yesus juga pada saat itu, semuanya orang-orang muda. Amin. Tapi kenapa Pak Pendeta, kok jenggotnya panjang-panjang? Dulu belum ada Captain Barbershop. Saudara Bapak, jadi kita, zaman dulu kan ya belum ada pangkas Garut gitu, belum ada saudara ya. Jadi memang begitu budayanya, memang ya rambutnya panjang, jenggotnya panjang, umurnya jigo, umurnya 25, umurnya mungkin 23, 30. Tuhan Yesus saja waktu melayani umurnya sekitar 30. Apakah murid-muridnya tiba-tiba langsung jadi 50? Kan enggak. Murid-muridnya pasti di bawah umurnya Tuhan Yesus. Artinya mereka orang-orang muda, walaupun memang jenggotnya panjang, ya saudara. Karena memang pada saat itu kebudayaan di sana memang seperti itu. Ya, saudara. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, saya catat di sini saudara, Tiberias dipanggil Tuhan untuk membuktikan kuasa ilahi. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bergabung. Karena firman Tuhan tidak hanya perkataan tapi terdiri dari kuasa-kuasa Allah. Dengan sarana kuasa minyak dan anggur, sesuai dengan firman Tuhan, yang sakit sembuh, bayi mati dalam kandungan bangkit, bebas hutang-hutang, tidak bangkrut, bebas resesi, dan sukses berhasil. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara tutup Alkitabnya, beberapa minggu yang lalu, saya berjumpa dengan satu anak laki-laki, ya sudah kira-kira umurnya sekarang ya sekitar 11-12 tahun saudara Bapak Ibu. Anak laki-laki ini saudara Bapak Ibu adalah seorang anak yang dulunya pada awal hidupnya, nah awal hidupnya ya saudara, artinya saudara, waktu ia masih di dalam kandungan ibunya, dia divonis mati. Tidak ada harapan untuk hidup. Karena pada saat itu saudara, waktu anak ini ada di dalam kandungan ibunya, kandungan mamanya, tidak ada detak jantungnya. Tidak ada harapan untuk hidup. Kebetulan pada saat itu medis vonis, Bu, tidak ada harapan anak ibu untuk lanjut hidup. Karena sangat kecil sekali saudara. Ya, anak ini dalam kandungan hanya beberapa ons. Pada saat itu Ibu Lis datang ke gereja Tiberias, dan saya masih ingat saudara posisinya di pojok di sebelah kanan, saudara kalau saudara kiri. Saudara, ia datang dengan menangis menunjuk ke perutnya, berjumpa dengan gembala sidang dan berkata, Pak, anak saya divonis sudah mati, gak ada harapan lagi. Dan singkat cerita saudara, gembala sidang memberikan perjamuan kudus ini dan minyak urapan ini. Pada saat itu kami sangat ingat, hari itu adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib bukan tanpa alasan. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk membuat saudara dan saya, kita menjadi hidup. Dia yang mati, kita yang hidup. Dia berikan darahnya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya, darah kita menjadi baru. Kalau darah di tubuh kita menjadi baru, tubuh kita menjadi baru. Nah percayalah, ketika darah Yesus masuk di dalam tubuh saudara dan saya, di saat yang bersamaan, di saat itulah jantungmu jadi baru. Ginjalmu jadi baru, paru-parumu menjadi baru, matamu menjadi baru. Amin. Kalau saudara ingat prajurit Roma yang saya pernah cerita kemarin, iya saudara, yang namanya Longinus.
Dia matanya terkena darahnya Tuhan Yesus langsung, saudara, langsung. Dia yang tombak Tuhan Yesus di lambungnya Tuhan Yesus. Prajurit Roma. Matanya Longinus itu dia ada kelainan namanya strabismus. Mata kanan lihat ke kiri, mata kiri lihat ke kanan. Setelah matanya kena darah Yesus, matanya jadi lurus, saudara. Ini kisah nyata, saudara boleh baca di Google. Ya, namanya Longinus. Saudara Bapak Ibu, lebih lagi saudara dan saya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Longinus awalnya gak percaya pada Tuhan Yesus. Setelah dia tombak Tuhan Yesus, baru dia percaya. Baru dia berkata, sungguh, itu kan ditulis di Alkitab, orang ini anak Allah. Darahnya Tuhan Yesus tercurah, terkena di tubuhnya, matanya menjadi sembuh. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia menjadi penginjil. Dia banyak bawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya bahwa firman Tuhan adalah kuasa. Dan ini yang terjadi kepada hidupnya Ibu Lisda. Terima perjamuan kudus darah Yesus, dinubuatkan anaknya akan sembuh, akan sehat, bangkit, bebas dari kematian, akan bangkit, akan ada detak jantungnya. Hari Minggu Paskah, hari Seninnya kembali cek ke medis, dan dokter katakan bahwa mereka terheran-heran dalam kandungan itu ada detak jantung pada anaknya. Dan anaknya bisa kembali hidup, bebas dari kematian. Oleh darah Yesus menjadi hidup. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak itu lahir saudara dengan normal, sehat, sempurna. Ya saudara, hari ini umurnya 11-12 tahun. Namanya Aisea. Untuk Yesaya. Ya saudara, namanya Yesaya karena yang kasih nama dia Pak Yesaya. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa mujizat itu bukan hanya di tahun lalu, bukan hanya dialami oleh orang Ibrani, tapi mujizat masih ada hari ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru untuk skripsimu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu, untuk anak-anakmu, untuk rumah tanggamu, suamimu, istrimu, keluargamu, usaha bisnismu. Tuhan sanggup lakukan yang baru. Yesus diundang di tengah perkawinan, air jadi anggur. Yesus di dalam rumah tangga saudara dan saya, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya, orang-orang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kuasa Tuhan sempurna. Ketika engkau tak berdaya, jangan lemah, jangan tawar hati, tapi datanglah pada Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam firman-Nya, tinggal dalam kasih-Nya, firman-Nya dalam kita. Mujizat nyata bagi orang percaya. Amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu, untuk kebaikan firman-Mu, damai sejahtera, penghiburan yang baru Tuhan Yesus berikan, limpahkan kepada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun berada, jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang baru, sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus bagi hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Kami terus melekat, kami terus percaya, kami terus bergaul dengan firman Tuhan, kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami terus hidup dalam pertobatan setiap hari. Maka kami percaya semua yang terbaik, semua kebaikan Tuhan dilimpahkan bagi hidup setiap anak-anak Tuhan. Rumah tangga, keluarga, anak-anak muda dalam nama Tuhan Yesus mengalami pembaharuan kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkaryalah di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah bisnis kami. Kami percaya Tuhan, kalau yaitu air berubah menjadi anggur dan juga ada mujizat pertama di keluarga, di rumah tangga, bisnis kami pun diberkati, akan berhasil. Karir kami pun pasti akan naik. Hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Biar firman Tuhan berakar, bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur kami oleh karena kebaikan Tuhan di bulan yang baru, di minggu yang pertama, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang membalas lipat-lipat kali ganda di dalam setiap usaha, setiap karir, setiap rumah tangga, keluarga, masa muda kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bawa yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, bawa syukurmu, rasa terima kasih di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu bagi kami. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan di pagi hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam sakramenen perjamuan kudus. Bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Dan darah-Mu berjumlah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan kita
kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan jemaat Gereja Gading Nias, jemaat di live streaming bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala macam bentuk operasi, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak terkapar dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kista miom, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh menjadi hilang. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan kami ya Tuhan, keluarga kami dari perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan kami ya Tuhan dari segala yang jahat. Oleh darah Tuhan Yesus, kami percaya kasih Tuhan Yesus kepada keluarga kami, sehingga kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus setiap hari, melekat pada darah Yesus. Setiap perkataan kami, setiap pikiran kami, setiap perbuatan kami, dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam pertobatan, tidak menipu, tidak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh kasih-Nya kami dipulihkan, kami diberkati berhasil. Oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Segala virus dihancurkan oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tidak alergi, tidak keropos tulang. Dalam nama Yesus, tidak sakit pinggang, tidak sakit kaki, tidak sakit pundak. Kami tolak frozen shoulder. Oleh darah Yesus, mata kami sehat, bebas katarak, kolesterol normal, gula darah normal. Dalam nama Tuhan Yesus, peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah, lambung dan usus. Oleh darah Yesus menjadi sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, tidak asam lambung. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa pada Tuhan Yesus. Setiap pribadi saudara boleh naikkan apa yang hari ini menjadi doamu di awal bulan. Di minggu yang pertama di bulan Januari yang baru ini, mari dengan ucapan syukur naikkan setiap kasih, setiap ucapan syukur, setiap pokok doa. Jika ada pokok doa keluarga minta sepakat kepada Tuhan Yesus, mujizat masih ada. Mujizat terjadi ketika ada kesatuan hati, kesepakatan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Minta sama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya sesuai janji Tuhan, di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, semuanya lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, malaikat surga, jaga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah. Pesta di sorga, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, berhasil sepanjang tahun 2026. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama jemaat Tuhan. Pagi hari ini setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri sama-sama bersyukur buat tubuh darahnya Tuhan yang boleh kita terima di pagi hari. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan pujian yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu yang ada minyak, mari angkat minyak saudara. Saudara yang belum punya, saudara boleh terima dari depan nanti. Saudara yang di live streaming, angkat minyak urapanmu. Kita masuk bulan baru, awal baru, minggu yang baru, tahun yang baru. Saudara Bapak Ibu boleh mengurapi rumah. Ya, saudara boleh urapi tempat usahamu, tempat pekerjaanmu, anak-anak, orang tua, kita semua keluarga diurapi. Sama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami tidak jatuh, tidak celaka. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Berkemenangan dalam Tuhan, dijaga malaikat. Kita warga sorga dalam nama Yesus. Sehat panjang umur, tegap sentosa. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga. Bersama Tuhan Yesus pesta kekal di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan pulang umatmu kembali ke tempat masing-masing dari gereja Gading Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Besok apapun yang kami pegang kerjakan sepanjang minggu baru diberkati Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu terjadi atas hidup kami. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah tangga suami istri, keluarga, anak-anak muda diberkati Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus di minggu yang baru dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang, penyediaan, berkat dari
kerajaan sorga, kebaikan dari Tuhan Yesus terjadi atas hidup setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan Pak Henry dan keluarga diberkati Tuhan Yesus, berkati Bu Intan dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy bersama keluarga dalam berkat Tuhan, berkati Pak Noldi dan keluarga dalam kasih sayang Tuhan, Bu Deviana diberkati Tuhan, Pak Jonathan berkati Tuhan Yesus, berkati Lina dan keluarga, Pak Andres Stefanus dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang yaitu tahun yang baru ini Tuhan. Di hari yang keempat hari ini kami bersyukur, berkati semua yang melayani pada hari ini, worship team, berkati event team, soundman, operator media, berkati para asyir, guru sekolah minggu, bahkan semua yang melayani sepanjang hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa, bersama anak cucu mantu dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati semua acara program gereja, berkati retret pasutri, dan acara program yang lain diberkati Tuhan. Terima kasih untuk cabang yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami percaya di akhir zaman Tiberias dipakai Tuhan semakin indah, semakin luar biasa dalam kasih kuasa mujizat Tuhan. Indonesia ada roh pertobatan, Indonesia diselamatkan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Yang kata kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan tangan tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru Tuhan.